Tapi sebetulnya ada cerita menarik Bang Surya. Tahun 2021 ya, saya dipanggil Al Mukarrom Romo Kiai Khalil As'ad di Situbondo. Beliau hadir di sini. Beliau adalah putra Kiai As'ad Samsul Arifin pendiri NU. Saya dipanggil, Muhaimin, menurut saya kamu harus pasangan sama Anies Baswedan. Saya tidak berani menolak, tetapi saya juga tidak berani menjawab iya. Tapi saya masukkan di dalam batin saya, sambil jalan saya berbunyi begini, lu, gak bahaya tak? Ada makna di balik itu adalah Kiai Khalil ini memerintah berdasarkan keyakinan langit, kira-kira begitu. Nah saya gak berani nolak karena beliau itu selalu langit, gitu loh. Maka saya cocokkan dengan bumi. Buminya ini kayaknya kita agak sulit ya di koalisi pemerintah, sementara Pak Anies lebih banyak di koalisi. Iya, masih di kantor gubernur waktu itu sebetulnya. Tapi pengusungnya kan rata-rata apa namanya? Ya, di luar koalisi pemerintahan. Nah, itu yang membuat, ini komposisinya mungkin itu persepsi ya, persepsi orang nggak nyangka kita bisa bareng dalam suasana politik ya dinamis seperti ini. Pada hari Kamis kemarin, saya di Bandara Juanda, lalu datang menyongsong saya Gus Munif dari Pasuruan. Dan beliau mengatakan, Pak Anies, ini saya minta 5 menit, saya ini udah buru-buru, Gus, harus boarding, buru-buru hari Kamis ini. Hari Kamis, dan beliau bilang ini ada pesan dari Kiai Thoifur. Pesannya supaya berpasangan dengan Muhaimin. Pada waktu itu kita sudah tahu ada percakapan. Kan hari Kamis, 2 hari sebelum. Tapi kan beliau tidak tahu atas ini semua. Jadi saya bilang, sampaikan pada Kiai Thoifur, mohon doanya. Bakal calon Presiden Anies Baswedan mengatakan nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah dibicarakan sebagai pendampingnya sejak Juni. Ia mengaku saat itu telah melaporkan hal tersebut kepada 3 partai koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Ia menyampaikan kepada Surya Paloh, PKS maupun Demokrat bahwa dari semua opsi yang ada, yang tersedia adalah AHY. Menurut Anies, ketika mendengar nama AHY, Surya Paloh tidak menolak, namun Ketua Umum Nasdem tersebut mengatakan opsi tersebut bisa diambil di ujung pencalonan. Pak Surya ketika mendengar itu beliau tidak menolak, tetapi beliau mengatakan begini, itu adalah opsi yang boleh dilakukan pencalonan di ujung, tapi tidak sekarang. PKS memahami bahwa pilihannya memang Anies, yang tersedia AHY, lalu Demokrat juga gitu. Ketika itu, Anies mengatakan pembicaraan soal cawapres akan kembali dilakukan setelah dirinya naik haji. Sesudah pulang haji, mulai dari sisi Demokrat ia berharap segera dideklarasikan, segera disepakati. Dari sisi Nasdem tidak bersedia, nama itu ditolak tapi tidak dideklarasikan sekarang. Dicoba dicari penjembatan. Ia mengatakan kesepakatan itu menemui puncaknya pada Selasa. Menurutnya, di tim 8 sempat terjadi diskusi yang cukup panas, bahkan sampai menggebrak meja. Utusan Demokrat dan utusan Nasdem terjadi perbedaan pandangan yang sangat keras, bahkan sampai gebrak meja. Apa perbedaannya? Demokrat menginginkan ditetapkan segera, Nasdem menginginkan ditetapkan nanti sambil menunggu siapa tahu ada opsi lain. Ia mengatakan pertemuan tim 8 itu buntu. Selain itu ada pernyataan bahwa Demokrat dipersilahkan jika mau mencoba opsi lain. Ini mereka menunggu kapan ini keputusannya. Sebenarnya saya tidak ingin menanggapi secara detail ini semua. Saya sangat hormat kepada Pak SBY. Beliau adalah panutan, beliau adalah presiden yang sudah mengabdi 10 tahun, teladan. Dalam hal ini ada beberapa fakta yang terpaksa saya harus sampaikan di sini. Mulai 27, 28, 29, jadi Minggu, Senin, Selasa, itu percakapan intensif di tim 8. Sudah ketemu situasi terjadi perbedaan pandangan yang tidak bisa dipertemukan. Apa perbedaan pandangannya? Saya mulai dari bulan Juni. Pada bulan Juni itu, saya sampaikan kepada Pak Surya Paloh, Nasdem, PKS maupun Demokrat, bahwa dari semua opsi wakil yang ada, yang tersedia sekarang adalah AHY. Saya sampaikan ke Pak Surya Paloh. Dan Pak Surya Paloh ketika saya mendengar itu, beliau tidak menolak. Tapi beliau mengatakan itu adalah opsi yang boleh kita lakukan pencalonan di ujung. Tapi tidak sekarang. Oke? Kemudian PKS memahami bahwa pilihannya memang AHY, yang tersedia AHY, kemudian Demokrat juga begitu. Lalu Pak Surya Paloh waktu itu bilang nanti kita bahas sesudah Bung Anies pulang haji. Dari sisi Demokrat berharap itu segera
deklarasikan, segera disepakati. Dari sisi Nasdem tidak bersedia. Nama itu tidak ditolak, tetapi tidak dideklarasikan sekarang. Dicoba, dicari penjembatan sampai akhirnya tidak ketemu. Dan puncaknya itu pada hari Selasa, malamnya Selasa ada pertemuan yang mereka tidak tahu terjadi perbedaan ini. Utusan Demokrat dan utusan PKB terjadi perbedaan pandangan yang sangat keras, bahkan sampai gebrak meja di situ. Apa perbedaannya? Perbedaannya begini, Demokrat menginginkan ditetapkan segera, Nasdem menginginkan ditetapkan nanti sambil menunggu. Menunggu apa? Menunggu siapa tahu ada opsi lain. Dan perbedaan itu kemudian tidak ditemukan. Sampai gebrak meja Anda bilang? Sampai keras sekali. Karena ada beberapa statement-statement yang dirasa kurang tepat. Dan malamnya, tanggal 28 malam, ini saya ada teksnya. Saya kirim WA kepada Pak Sudirman Said, utusan saya di sana. Dia mengatakan, Mas, ini benar, nggak mau dijembatani lagi. Saya bilang, sudah. Ini kita sudah usahakan menjembatani, tidak ketemu. Sudah, sekarang kita serahkan pada Allah. Kita serahkan pada Allah, tawakal Allah. Dan mereka bilang, Mas, ini artinya Mas Anies nggak dapat kendaraan loh. Berarti Demokrat potensi akan keluar. Mau apa lagi? Ini kenyataan. Dan saya melihat bahwa jelas sikap Pak Surya Paloh tidak menolak AHY, tapi tidak mau sekarang. Sisi lain, Demokrat menginginkan harus sekarang. Di sisi lain, Nasdem bukan menolak AHY, tapi tidak mau dideklarasikan sekarang. Di sisi lain, Anies mengatakan ketika pertemuan itu buntu, ia ditelepon untuk datang ke kantor Nasdem pada Selasa malam. Di sana ia bertemu dengan Ketua Nasdem Surya Paloh. Malam itu, dirinya sedang dalam perjalanan, dilapori pertemuan tim 8 yang hasilnya buntu. Lalu ia mendapat telepon dari kantor Nasdem, diminta segera ke kantor Nasdem. Saat itu, ia mengaku bertemu dengan Ketua Nasdem Surya Paloh. Menurutnya, saat itu Surya Paloh dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, berunding dengan PKS dan Demokrat, lalu kemudian bersepakat dengan PKB. Resikonya PKB bisa saja diajak ke koalisi lain. Kedua, langsung membuat kesepakatan dengan PKB. Resikonya PKS dan Demokrat bakal merasa dilewati karena tidak diajak bicara. Menurut Anies, Surya Paloh memilih opsi kedua. Itu merupakan ijtihad. Kemudian Pak Surya Paloh memilih opsi ambil kesepakatan dulu, terus kemudian jelaskan memang ada resiko. Resikonya ada perasaan seperti dilewatkan, ditinggal. Malam itu, Anies dan utusannya di tim 8 lalu mengontak utusan PKS dan Demokrat untuk bertemu. Namun hingga dini hari tidak ada jawaban. Keesokan harinya, Sudirman Said bertemu dengan Sohibul Iman dari PKS dan Iftitah dari Demokrat menyampaikan progres ini. Menurutnya, pihaknya lalu bertemu dengan perwakilan PKS. Ketika itu PKS merespon positif, ada partai baru di koalisi. Namun, secara prosedural, PKS merasa tidak suka dengan cara Nasdem yang mengambil keputusan sepihak tanpa komunikasi dengan partai koalisi. Di sisi lain, ia mengatakan saat itu tidak bisa bertemu dengan Demokrat.